Hai semua, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi mengenai membuat laporan penelitian yang baik. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode penelitian akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Nasirwan, SE, MSI, AKCA. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iskana Tanihia dengan NIM 72032200026. Di sini saya berperan sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Fatia Kesha Alia Zelani dengan NIM 7203220012. Perkenalkan, nama saya Farisha Ardana Hilman Abdul Latif dengan NIM 72032200020. Di sini saya bertugas sebagai penyaji ketiga. Dan saya Lambok Sinurat dengan NIM 7203220013 sebagai penyaji keempat. Membuat laporan penelitian yang baik. Adapun yang menjadi pokok bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama pengertian laporan penelitian, yang kedua tujuan laporan penelitian, yang ketiga prinsip laporan penelitian, yang keempat laporan penelitian yang baik dan laporan penelitian yang tidak baik, yang kelima langkah-langkah membuat laporan penelitian, dan yang terakhir yang keenam yaitu format laporan penelitian. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan pertama yaitu pengertian laporan penelitian. Apa sih laporan penelitian? Laporan penelitian adalah kerja akhir dari suatu proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Tujuan laporan penelitian. Adapun tujuan laporan penelitian yaitu yang pertama untuk mengenal pasti masalah penelitian, yang kedua mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan, yang ketiga mencanangkan penelitian, dan yang keempat membuat kesimpulan. Manfaat laporan penelitian. Adapun manfaat dari laporan penelitian yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi, yang kedua untuk komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan, dan yang ketiga yaitu dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ide kepada pembaca tentang suatu hal. Prinsip laporan penelitian. Yang pertama ada A atau asli. Laporan penelitian merupakan penjelasan tentang suatu kejadian secara utuh yang diperoleh dari hasil-hasil pemikiran, penelitian, pengamatan, pengukuran, ataupun peninjauan orisinil dan objektif dari seseorang penulis, bukan hasil rekayasa, plagiat, ataupun mencuri karya ilmiah orang lain. Yang kedua ada P atau perlu. Laporan penelitian bukan hanya sekedar kumpulan data atau fakta, tetapi dapat menjawab permasalahan dan bisa dilaksanakan. Yang ketiga ada I atau ilmiah. Laporan penelitian merupakan penjelasan dari rangkaian langkah penelitian yang dimulai dari perumusan masalah, diikuti dengan pengumpulan data yang relevan, diteruskan dengan analisis data dan interpretasi temuan, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan temuan. Yang terakhir ada K atau konsisten. Masalah yang dijelaskan dalam laporan penelitian sesuai dengan latar belakang, keahlian, dan tugas pokok dari peneliti. Berikutnya ada laporan penelitian yang baik dan yang tidak baik. Ciri-ciri laporan penelitian yang baik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang ilmiah atau baku. Yang kedua, data yang digunakan sebagai pendukung laporan disajikan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terdapat unsur plagiarisme. Yang keempat, masalah yang diteliti merupakan masalah yang belum pernah diteliti atau merupakan pembaharuan dari masalah penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Dan yang kelima, hasil dari penelitian berguna untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Ciri-ciri laporan penelitian yang tidak baik sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti. Yang kedua, data yang digunakan sebagai pendukung laporan tidak jelas dan tidak lengkap. Yang ketiga, terdapat unsur plagiarisme.
Dan yang terakhir, terlalu banyak mengeluarkan biaya penelitian dan hasil penelitian tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Berikutnya ada langkah-langkah membuat laporan penelitian. Yang pertama, memilih topik. Ketika menentukan topik, pilihlah yang menarik untuk dibahas dan mengumpulkan informasi yang cukup mengenai topik yang dipilih. Yang kedua, menempatkan informasi. Gunakanlah informasi dari sejumlah referensi yang beragam dan berasal dari berbagai sumber. Yang ketiga, siapkan kartu bibliografi. Menyiapkan kartu bibliografi untuk mendokumentasikan sumber informasi yang digunakan ketika menulis laporan penelitian. Yang keempat, siapkan lembar catatan. Gunakan lembar-lembar catatan untuk menuliskan segala hal dari sumber yang tertulis dalam penelitian. Yang kelima, siapkan outline. Tuliskan outline dengan mengatur beragam catatan yang dimiliki dalam sejumlah bagian, seperti topik, subtopik, detail, dan subdetail dari informasi tersebut. Yang keenam, buat draft. Gunakan segala catatan yang dimiliki dan telah dituliskan dalam bentuk outline untuk menyusun draft penelitian. Yang ketujuh, periksa kembali draft. Buatlah perubahan yang dibutuhkan pada draft yang dibuat, untuk memastikan bahwa ide telah diekspresikan secara jelas dan penulisan telah akurat. Yang kedelapan, siapkan bibliografi yang digunakan. Pada akhir penulisan, berilah daftar dari seluruh sumber yang digunakan dalam penelitian. Yang kesembilan, siapkan halaman, judul, dan tabel daftar isi. Halaman judul adalah halaman pertama dari laporan penelitian. Halaman ini memuat judul laporan, nama, dan tanggal dibuatnya laporan. Daftar isi berada di halaman kedua. Bagian ini berisi topik utama, subtopik yang dinilai penting, dan halaman yang memperkenalkan penelitian. Dan yang ke-10, cek terakhir. Sebelum membungkus laporan penelitian, yakinkan bahwa Anda menjawab iya pada setiap pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah sudah terdapat halaman judul? Yang kedua, apakah sudah ada daftar isi? Yang ketiga, apakah seluruh penomoran halaman sudah benar? Yang keempat, apakah sudah menyediakan catatan kaki untuk setiap kutipan dan sumber utama informasi yang digunakan? Yang kelima, apakah sudah memasukkan bibliografi? Dan yang terakhir, apakah sudah menyiapkan berkas cadangan untuk setiap dokumen yang digunakan? Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas mengenai format laporan penelitian. Metode dalam membuat laporan penelitian terdiri atas dua jenis, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Laporan penelitian kuantitatif merupakan metode yang dilakukan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian. Sedangkan metode laporan kualitatif adalah untuk mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual. Laporan penelitian ini seharusnya mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual tentang topik yang diteliti. Laporan penelitian memiliki fungsi sebagai pertanggungjawaban dari kegiatan penelitian yang tengah dijalani. Maka dari itu, laporan penelitian perlu disusun secara jelas, lengkap, dan dapat dipahami dengan baik. Prosedur, proses, dan sistematikanya juga harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Format laporan penelitian sendiri terdiri dari beberapa bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas dan terdiri dari yang pertama latar belakang masalah. Ibarat seorang dokter, melakukan diagnosis penyakit seorang pasien bukanlah hal yang mudah. Jika salah diagnosis, maka bisa berdampak fatal bagi pasien karena salah dalam proses pengobatannya. Demikian pula dengan penelitian. Masalah harus ditetapkan secara tepat, termasuk informasi tentang latar belakangnya. Definisi masalah dalam penelitian ini adalah bukti kesenjangan di luar batas toleransi antara harapan dan kenyataan tentang sesuatu dan sifatnya cenderung demikian dalam jangka waktu tertentu, bukan bersifat sesaat. Masalah juga merupakan teori gap, yaitu hasil penelitian yang menolak hipotesis penelitian. Di dalam latar belakang masalah, minimal berisi informasi tentang yang pertama, paparan masalah-masalah berdasarkan fakta dari lingkungan eksternal yang sifatnya makro, misalnya mengenai kondisi politik,
ekonomi, sosial budaya, teknologi, atau globalisasi. Yang kedua, jika penelitian dilakukan pada suatu industri tertentu, maka paparan dilanjutkan pada masalah-masalah berdasarkan fakta dari lingkungan instansi sejenis atau industri. Yang ketiga, jika penelitian dilakukan pada sebuah fungsi di dalam lingkungan internal, satu atau sedikit instansi, misalnya mengenai fungsi SDM, layanan, keuangan, atau lainnya, maka masalah-masalah berdasarkan fakta yang perlu dihimpun disesuaikan pula dengan teori-teori yang akan digunakan. Setelah membuat latar belakang masalah, maka selanjutnya kita akan membuat perumusan masalah, yaitu setelah beberapa masalah ditemukan seperti yang terurai pada bagian latar belakang masalah, selanjutnya masalah-masalah tersebut ditindaklanjuti melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Pada bagian ini ditulis pernyataan-pernyataan singkat mengenai masalah-masalah yang telah teridentifikasi di lingkup penelitiannya, yaitu apakah pada lingkup beberapa instansi sejenis seperti yang tercantum dalam latar belakang masalah. Yang kedua, batasan masalah. Pada bagian ini dilakukan pemilahan masalah-masalah. Masalah-masalah mana yang akan diabaikan dan yang mana akan dipakai dalam penelitian. Proses pemilahan dilakukan berdasarkan dengan desain penelitian yang digunakan. Yang ketiga, rumusan masalah. Pada bagian ini ditulis pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dikaitkan dengan desain penelitian, variabel-variabel penelitian, serta apa yang mau diukur dari variabel-variabel tersebut. Setelah membuat perumusan masalah, maka selanjutnya kita membuat tujuan penelitian. Pada bagian ini ditetapkan tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau mendapatkan data dan informasi atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dikemukakan pada rumusan masalah. Dan setelah membuat tujuan penelitian, kita membuat manfaat penelitian. Pada bagian ini diungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi teoritis dan aspek praktis. Dari sisi teoritis, dengan cara menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Dan yang kedua dari sisi praktis, dengan cara menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 2 yang terdiri dari kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama, kajian pustaka. Di dalam penelitian, teori berguna dalam berbagai hal. Pertama, sebagai suatu orientasi. Teori membatasi jumlah fakta yang perlu dipelajari. Setiap masalah dapat dikaji dalam berbagai cara yang berbeda. Dan teori memedomani cara-cara mana yang dapat memberi hasil terbaik. Yang kedua, teori juga memberikan sistem mana yang hendaknya dipakai peneliti untuk mengartikan data agar dapat dikelompokkan dalam cara yang paling bermakna. Dan yang ketiga, teori juga meringkas apa yang perlu diketahui mengenai objek yang dikaji. Teori juga dapat dipakai untuk memprediksi fakta-fakta lebih lanjut yang harus dicari. Selanjutnya yang kedua adalah kerangka pemikiran. Bagian ini merupakan rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan premis-premis atau pernyataan-pernyataan yang dianggap benar yang berguna dalam upaya deduksi yang biasanya bersifat non-empirikal untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan tentang kaitan antara variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu, pada bagian ini biasanya dilengkapi dengan bagan alur pemikiran yang memperlihatkan kaitan antara variabel-variabel penelitian, dukungan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta fakta empiris di lapangan menjadi bahan penting dalam penyusunan kerangka pemikiran. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis merupakan tindak lanjut dari simpulan-simpulan pada kerangka pemikiran yang akan diuji secara empiris, dan juga merupakan kesimpulan probabilistik sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah yang sifat ujinya kausalitas. Baiklah, setelah kita selesai membuat kajian pustaka, langkah selanjutnya yaitu membuat bab 3 metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan. Di mana pada bab ini terdapat 4 subbab penting, yaitu yang pertama desain penelitian. Desain penelitian merupakan perencanaan dan struktur investigasi yang dilakukan untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian.
desain penelitian meliputi garis besar tentang apa saja yang akan dilakukan investigator dari hipotesis tertulis dan implikasi operasionalnya sampai analisis data berakhir. Kedua, operasionalisasi variabel. Pada bagian ini berisi tabel tentang uraian setiap variabel penelitian yang akan menjadi dimensi-dimensi, dan dari dimensi itu kemudian menjadi indikator, di mana setiap indikator telah ditetapkan satuan dan skala pengukurannya. Selanjutnya, yang ketiga, sumber dan cara penentuan data. Pada bagian ini, peneliti harus memaparkan populasi, sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, unit analisis, dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ialah metode analisis. Pada bagian ini ditetapkan alat analisisnya. Misalnya alat analisis statistika univariat, bivariat, ataupun multivariat, baik untuk parametrik, non-parametrik, maupun kombinasinya. Kemudian, peneliti juga harus memaparkan mengapa alat analisis tersebut dipakai. Hasil analisis terhadap sampel dalam satuan statistik harus dilanjut untuk memprediksi parameter populasi. Sedangkan hasil analisis terhadap populasi dalam satuan parameter tidak dilakukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, bab 4, pembahasan. Pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil penelitian, pembahasan, dan pemecahan masalah. Hasil penelitian merupakan hasil pengolahan data dan hasil analisis yang biasanya menggunakan metode statistik. Bab 4 ini terdiri dari yang pertama, gambaran objek penelitian. Pada bagian ini dipaparkan secukupnya tentang objek penelitian. Tujuannya adalah agar pembaca dapat mengetahui objek yang diteliti. Bagian ini sifatnya opsional, tergantung dari tingkat kepentingan atau manfaatnya. Kedua, uji persyaratan data. Uji persyaratan analisis diperlukan agar peneliti mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjut atau tidak. Berikutnya, yang ketiga ialah analisis dan pembahasan. Tahapan analisis data biasanya dimulai dari analisis univariat yang mendeskripsikan setiap variabel penelitian, baik secara kuantitatif seperti penggunaan metode statistik, juga dilengkapi dengan deskripsi secara kualitatif. Lalu, dilanjutkan dengan analisis kuat terhadap hubungan dan besar pengaruh antar variabel. Kemudian, pembahasan. Pada bagian ini, data yang telah diolah dan dianalisis akan dibahas. Pembahasan diutamakan pada hasil analisis yang dinilai bermasalah. Sedangkan yang dianggap sudah baik, tidaklah perlu dibahas lagi. Agar pembahasan dapat dikatakan lengkap dan komprehensif, hendaknya diupayakan agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Pada bagian ini, diusulkan sebuah tahapan pemecahan masalah atas permasalahan yang dianggap paling bermasalah, di mana hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pemecahan masalah akan dilakukan pada tingkat yang sifatnya strategis atau operasional. Jika pemecahan masalah ada pada tingkat strategis, maka usulan pemecahan masalah juga ditujukan pada manajemen tingkat strategis. Jika pemecahan masalah ada pada tingkat operasional, maka usulan pemecahan masalah juga ditujukan pada manajemen tingkat operasional. Bab terakhir pada format laporan penelitian adalah bab penutup. Pada bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran penelitian yang biasanya merupakan bab terakhir dari laporan penelitian, di mana simpulan merupakan kumpulan pernyataan dari hasil analisis sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian secara implisit ataupun eksplisit menyatakan juga desain penelitian yang digunakan. Maka, pada simpulan pun, pernyataannya disesuaikan dengan desain penelitian yang digunakan. Lalu, saran. Subbab mengenai saran, hendaknya perlu dijelaskan apa saja saran yang dikemukakan dan kepada siapa saran-saran itu disampaikan yang berkaitan dengan kelemahan rencana penelitian dan saran atas solusi masalah. Berikutnya, bagian akhir. Pada bagian akhir ini termuat daftar, pustaka, dan lampiran.